Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu lagi dan kita masih membahas bab 1 sel hewan dan sel tumbuhan pada bagian ketiga yaitu tentang spesialisasi sel. Materi IPA kelas 8 semester 1. Mohon dukungan ke channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Spesialisasi sel. Dari topik sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. Apa itu spesialisasi? Apa pengaruh spesialisasi pada organisme? Mari simak materi ini dengan baik. Uniseluler dan multiseluler. Manusia, hewan, dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau biasa disebut multiseluler. Multi berarti banyak dan seluler berarti yang terdiri dari sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi. Sementara bakteri hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler, yang hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Di bawah ini adalah contoh gambar bakteri yang merupakan organisme bersel satu. Ada amoeba, euglena, paramecium, chlamydomonas. Multiseluler. Dalam organisme multiseluler, sel-sel terlihat berbeda antara satu dengan lainnya. Mereka memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Karena perannya berbeda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian. Mari kita rinci satu persatu. Spesialisasi sel tumbuhan. Pertama tentang sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Gambar berikut ini memperlihatkan bentuk spesialisasi sel tumbuhan berupa sel akar rambut. Spesialisasi sel tumbuhan berikutnya adalah tentang stomata. Spesialisasi sel tumbuhan berikutnya adalah tentang stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Gambar berikut memperlihatkan bentuk stomata beserta sel penjaganya. Spesialisasi pada sel hewan. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Sekarang mari kita belajar mengenai spesialisasi pada sel hewan, yakni manusia sebagai contohnya. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus atau inti sel untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Bisa dibayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus? Apa yang akan terjadi? Coba kalian diskusikan jawabannya. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus
dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama dalam membentuk jaringan. Jaringan bekerja sama dengan jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Nah, kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Kalian bisa melihat pada gambar ini, jadi dimulai dari sel, sel-sel akan bekerja sama membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ-organ akan bekerja sama membentuk sistem organ satu dan sistem organ lainnya akan bekerja sama membentuk organisme. Contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Contoh berikutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Contoh selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah, terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Contoh selanjutnya adalah sistem gerak. Sistem gerak selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Sistem selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ini daftar pustakanya, daftar gambar semuanya saya ambil dari canva.com. Demikian tadi materi pembelajaran kita pada bab 1. Sudah selesai dari 3 bagian. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Bagi yang belum belajar dari bab 1 untuk bagian pertama, silahkan bisa memutar ulang video bagian sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.